Setelah bukti rekaman diserahkan kepada KPK, pihak KPK kini telah menindaklanjuti laporan artis Nikita Mirzani soal manipulasi proses hukum. Setelah rekaman itu beredar di muka publik, bukan main-main, sosok berbintang yang mengendalikan penegakan hukum ini kini semuanya telah terbongkar. Beberapa jaksa kini berpotensi cacat karena melanggar kode etik hingga nyaris dicopot, seperti tindakan salah satu jaksa yang belakangan jadi sorotan publik. Indah Putri Manurung telah melanggar SOP persidangan sehingga jabatannya terancam dicopot. Selain itu, salah seorang owner ini turut membongkar keburukan kinerja oknum jaksa, yang mana ia sempat mengalami kasus sama persis yang dialami oleh Nikita. Sama, itu JPU-nya sama, mereka tuh sudah satu paket. Jadi untuk kasus Nikita, saya melihat itu sudah jadi. Jadi mereka itu tinggal melaksanakan atau eksekusi aja sebenarnya dan melengkapi yang namanya bukti, tambah dikuatin aja. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak NM maupun RG, fans-fans juga. Saya di sini speak up itu bukan ingin membela siapapun. Karena saya speak up itu kasusnya sama dengan suami aku, yaitu pasal diubah pada saat dilimpahkan ke kejaksaan dengan alasan mereka punya kewenangan. Karena terus FYP akhirnya aku melihat dan cari tahu siapa sih JPU-nya. Dan ternyata saya tahu JPU-nya itu sama. Ya memang kelakuannya seperti itu teman-teman semua. Saya tidak ingin menjatuhkan pihak pejabat. Ya tapi yang saya sayangkan adalah kenapa sih punya sifat tuh kayak gitu. Mempermalukan diri sendiri. Betul. Padahal pejabat negara ya harusnya kalau mau tegas aja gitu, jangan pas pengadilan tuh senyum-senyum terus foto-foto, itu kan sangat menunjukkan ketidakwibawaan dan juga nggak ada profesional sebagai JPU. Dan saya tahu kenapa NM pas di sidang itu marah-marah kepada JPU, karena memang saya tahu atensinya itu kuat ya, dia tuh pasti kemana-mana, berkorban kemana-mana, itu udah pasti memang logatnya seperti itu. Ya dari kasus suami aku aja aku udah tahu, udah paham, dan atensi itu benar-benar sampai ke dalam-dalam rutan ya, itu atensinya kemana-mana. Bahkan kalau kita sakit pun kita nggak datang di pengadilan, kita harus yang namanya sampai di infus ya, kalau bisa sidang online. Gila. Jadi seperti itu, atensinya kuat banget, dan makanya kenapa NM itu marah-marah terus pada JPU-nya. Saya yakin dia marah bukan karena tidak ada alasan apapun. Ya, berikut tadi adalah kesaksian dari salah satu pengusaha yang suaminya pernah mengalami hal atau kasus yang sama dengan apa yang sedang dialami oleh NM sekarang gitu ya, bahwa dia menyatakan tiba-tiba nanti pasal itu dirubah ketika berkasnya itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Hal tersebut menjadi banyak dibahas dan menjadi hal yang aneh, bahkan dipertanyakan oleh banyak orang kok bisa pasalnya diubah dari yang pertamanya itu atau awalnya pada waktu itu adalah katanya pemerasan, TPPU, kemudian sekarang menjadi Undang-Undang ITE atau pencemaran nama baik gitu ya. Dengan proses sidang yang begitu alot tentu akan menjadi pressure tersendiri bagi Nikita Mirzani. Bagaimana tidak dengan adanya isu yang katanya ada permainan dan semua JPU dan hakim dugaannya sejauh ini sudah dikondisikan bahwa ketika dia sendiri berusaha memberikan bukti kepada hakim, namun hal itu ditolak dengan alasan harus diberikan kepada pihak yang berwenang. Lantas apalagi yang bisa diperbuat Nikita Mirzani selain melaporkan ke KPK? Ketika rekaman itu gagal diputar oleh Nikita Mirzani di depan hakim, lantas spekulasi publik mengenai siapa dalang dari semua ini itu semakin memanas dan mencuat. Terutama dengan beberapa nama-nama ini, berinisial FS, Ibu D, dan juga Ibu HS. Bagaimana tanggapan kalian mengenai VT berikut ini? Dan itu bukanlah suaranya Ibu HS, melainkan itu suaranya Ibu Dewi. Wadidaw! Dan siapakah Ibu Dewi tersebut? Ibu Dewi tersebut bukanlah kakak kandungnya Dr. Mufid ya, melainkan itu mungkin ada hubungan keluarga, tetapi bukan kakak kandung sayang. Nah faktanya di mana Miss Gosip tahu bahwasanya itu suaranya Ibu Dewi? Iya, karena Miss Gosip di persidangan itu berbicara sangat intens dengan Bu Dewi ya. Bahkan Miss Gosip mau makan bareng sama Bu Dewi ya, ke toilet bareng, dan godobrak pintu persidangannya itu bareng. Jadi Miss Gosip udah tahu bagaimana suaranya, karena bukan berbicara sepatah dua patah, tetapi intens sayang. Ya, ketika Miss Gosip itu dibully sama siapa itu fans-fansnya Niki Bul di depan pintu gerbang persidangan ya, itu kita bareng sayang. Jadi Miss Gosip sangat mengenal suaranya Bu Dewi. Jangan pilihan giring itu adalah suaranya Bu HS. Bu HS tidak berkecimpung di sini sayang. Ngarang-ngarang memang pengikutnya Niki Bul ini ya. Nah, buktinya sudah terlihat jelas ya. Di sini Miss Gosip selipkan buktinya kalau Miss Gosip memang berbicara secara intens dengan Bu Dewi. Wadidaw. Dan
itu bukanlah suaranya Ibu HS, melainkan itu suaranya Ibu Dewi. Wadidaw. Dan siapakah Ibu Dewi tersebut? Ibu Dewi tersebut bukanlah kakak kandungnya Dr. Mufid ya. Melainkan itu mungkin ada hubungan keluarga, tetapi bukan kakak kandung sayang. Nah faktanya di mana Miss Gosip tahu bahwasanya itu suaranya Ibu Dewi? Iya, karena Miss Gosip di persidangan itu berbicara sangat intens dengan Bu Dewi ya. Bahkan Miss Gosip mau makan bareng sama Bu Dewi, ya ke toilet bareng dan godobrak pintu persidangannya itu bareng. Jadi Miss Gosip udah tahu bagaimana suaranya, karena bukan berbicara sepatah dua patah, tetapi intens sayangnya. Nah bahkan ketika Miss Gosip itu dibully sama si apa itu fans-fansnya Niki Bull di depan pintu gerbang persidangan ya, itu kita bareng sayang. Jadi Miss Gosip sangat mengenal suaranya Bu Dewi. Jangan kalian giring itu adalah suaranya Bu HS. Bu HS tidak berkecimpung di sini sayang. Ngarang-ngarang memang pengikutnya Niki Bull ini ya. Hal seperti ini bisa kita simpulkan menjadi dua arti. Antara bahwa dia keceplosan atau memang itu adalah sebuah sarkas. Bahwa dia menyatakan atau mengeluarkan statement ini hanya untuk menutupi nama yang sudah ia sebutkan tadi sebagai suspek. Bagaimana menurut kalian? Bahkan, jika ada statement dari salah satu netizen yang mengatakan seperti ini, aku yakin ada dalang yang lebih besar di balik semua ini. Yang punya uang lebih besar? Pabriknya misal? Katanya gitu. Jangan salah, komentar seperti tadi itu bisa menjadi acuan yang kuat ke depannya. Bahwa dugaan-dugaan seperti itu bisa saja menjadi fakta nanti ke depannya. Di negara Konoha ini, ya semuanya serba aneh kalau aku lihat ya. Aneh dalam artian seperti hukum itu jadi kayak mainan ya. Jadi kayak mainan. Hukum itu bisa dibeli nggak sih menurut lo? Harusnya tidak. Harusnya tidak, tapi bisa kan? Katanya sih bisa. Jadi gue agak speechless ya melihat perilaku para penegak hukum. Yang misalkan satu contoh, jaksa penuntut umum yang kemarin itu memperlihatkan kebobrokannya sebagai jaksa penuntut umum. Kenapa bobrok? Masa yang dia anggap terdakwa itu di video-videoin? Lu lihat nggak? Ya, menurut lu sikap seorang jaksa penuntut umum seperti itu gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Seperti memihak gitu ya ke salah satu pihak gitu. Jadi kalau menurut gua agak sedikit sinting sih, agak sedikit gila gitu loh.